Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, tolonglah kami, baharuilah seluruh hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya kami dengan sungguh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan pada saatnya firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat 8 firman-Nya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan edisi Selasa 28 Juli 2020. Berhati-hatilah, perasaan iri bisa membutakan mata hati. Saudara-saudara, iri hati didefinisikan sebagai suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Dan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 11 sampai 21 menempatkan iri hati ke dalam daftar perbuatan daging, setara dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu, Rasul Paulus berkata, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 11 sampai 21. Iri hati merupakan sifat asli iblis yang merupakan akar kejahatan. Saudara-saudara, John Stott, seorang teolog, mengatakan, semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, yaitu dari iri hati. Karena iri hati, Kain membunuh Habel adiknya. Karena iri hati, orang Yahudi menyerahkan Yesus agar disalibkan. Karena iri hati, sekarang ini banyak orang berusaha membunuh reputasi atau kebaikan orang lain. Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain lebih memiliki kelebihan, mungkin lebih populer, lebih berbakat, dan lain-lain. Dan ingat, seperti kanker, iri hati menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia, dan tanpa disadari, pelan-pelan membawa hidup kepada para pelakunya. Saudara-saudara, Salomo mengatakan, iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Orang yang dikuasai iri hati akan menjadi kalap, gelap mata. Bahkan terhadap saudara kandungnya pun dia bisa menjadi galak. Itulah yang menimpa saudara-saudara daripada Yusuf. Karena iri hati, mereka ingin membunuh Yusuf, namun kemudian memasukkannya ke sumur dan menjualnya kepada orang Midian. Walau iri hati mereka beralasan, bukan berarti sikap buruk itu harus dipelihara. Saudara-saudara, lihatlah di sini betapa buruknya dampak iri hati dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, bukan? Saudara-saudara, mari kita jaga hati kita, karena iri hati bisa membutakan mata hati kita, sehingga kita bisa ditutupi oleh kegelapan yang kemudian bisa membuahkan tindakan kejahatan. Ketika iri hati dibiarkan, cinta pun padam. Saudara-saudara, sadarkah kita
bahwa di dalam diri kita, Tuhan titipkan hati yang mau hidup berdampingan dengan orang lain. Hati yang selalu merasa bahwa kita tidak ada artinya tanpa orang lain. Hati yang selalu mau melihat orang bisa bahagia. Hati yang selalu bersahabat. Hati yang selalu ingin mengasihi orang lain. Doakanlah itu, kembangkanlah itu, dan percayalah ketenangan Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saudara-saudara, iri hati yang ditunjukkan kepada seseorang akan melukai pelakunya sendiri. Perasaan yang paling bahaya adalah iri hati. Karena iri hati melahirkan kebencian, dan kebencian akan membunuh pelakunya perlahan-lahan. Tuhan menolong kita untuk terus bersahabat dengan orang lain, bukan untuk iri hati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada saat ini. Tolong kami Tuhan, jika ada bibit-bibit iri hati dalam hati kami, dalam kehidupan kami matikan itu. Kami ganti dengan sikap hidup yang lebih bersahabat, yang lebih mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena mereka itu adalah sahabat kami. Mereka itu adalah bagian daripada kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami dalam melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kehidupan kami terus terpelihara di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.